Oke, selamat malam teman-teman semua, selamat malam sahabat trading dan investasi ya. Kita kembali di hari ini, di hari Selasa ya, Selasa 29 Agustus 2023. Oke, gimana kabar teman-teman? Hari ini gimana? Cuan semua ya, banyak saham-saham yang berterbangan ya. Semoga Anda ada di situ ya, teman-teman ada di situ dan mendapat cuan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang menonton video ini mohon bantuannya ya, agar teman-teman boleh subscribe juga ya, share and comment kepada teman-teman yang lain, di share agar channel ini bisa berkembang dan mungkin dibutuhkan oleh orang lain juga ya. Oke teman-teman, yang pertama sekali kita akan tetap bahas IHSG kita yang hari ini kembali menyentuh resistennya di garis yang biru yang saya buat ini, dan ada shadow sangat kecil ya, dia sampai ke 6.964 dan turun ke 6.957 ya. Jadi di akhir Agustus ini teman-teman, kita lihat ya perdagangan beberapa hari ini, apakah dia akan menembus resistennya ya. Dengan perdagangan hari ini cuma ada di sekitar 8 triliun ya, dan asing jualan di 9 miliar ya, 9 miliar. Teman-teman, di mana hari ini top inflow-nya JSMR ya, INDF, BBCA ya, Telkom dan BBRI ya. Semoga di awal September nanti bisa dilewati di harga 697.000 ini ya. Oke teman-teman, semoga IHSG kita makin baik. Yang pertama coba kita lihat dulu saham yang sebelumnya kita bahas. Yang pertama adalah Elite ya. Elite dimana sudah saya sampaikan bahwa di atas sini ya, dengan volume, kalau lihat teman-teman boleh lihat ya video sebelumnya, di sini pasti banyak ya, banyak barang yang akan dijual ya. Sebelumnya saya infokan kalau sudah di sini memang harus hati-hati. Ternyata tadi pagi langsung dibawa turun ya, memang dibuka lebih tinggi sedikit tapi dibawa turun ya. Cuman teman-teman kalau kita lihat di sini Elite volumenya memang sedikit ya. Yang kemarin itu perdagangannya 11 miliar, ini cuma 3,9 ya. Kita lihat besok, tapi ya kalau ini kan saya bilang ini downtrend ya, downtrend ini tidak bisa ditembus dia MA20 yang merah ini, downtrend ini. Kalau besok dia turun lagi ya, tujuannya pasti ya ke bawah ya, seperti ini. Pastinya dia seperti ini ya, dia seperti ini pastinya. Kalau nanti dia turun lagi ya seperti yang sebelumnya, naik turun, naik, paling dia naiknya saya batas ini kan, turun. Nah, ini udah naik di sini, turun, dia turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang ada saham ini, kalau nanti besok 2 hari ini juga akan menuju ke bawah. Tapi kalau misalnya dia di sini terus ya, berarti mungkin dia sideways, bisa aja dia akan naik ya. Ya, yang kedua GIAA ya. Sebelumnya saya sudah info juga kalau ini saya masuk juga kemarin di 88 dan belum saya buang barang, dan ternyata tadi pagi
di posisi open posisi di 82 di bawah ya, tapi di bawah naik. Di sini banyak ini ya, banyak transaksi di sini ya, tapi cukup lumayan bagus transaksinya 40 miliar ya, dan saya masih hold ya, menunggu uptrendnya ya. Kemarin saya sudah info kemungkinan besar untuk membuang retail di sini ya, tapi kalau teman-teman bukan scalping ya, kalau tadi scalping sih enak sih, begitu dia open di harga posisi bawah, pergerakannya naik kita masuk ya kan, dijual di 90 ya, jadi akhirnya bisa cuan ya. Oke, yang ketiga BRPT yang sudah kita bahas sebelumnya. BRPT sudah melewati garis resisten yang saya buat di sini di 1056, dan saya sudah sampaikan bahwa ini bisa menuju ke sini, tapi tetap kita hati-hati. Kalau ini memang saham uptrend yang kita tidak tahu sampai dinaikkan berapa ya, tapi kalau melihat dari yang transaksinya antara penjual dan pembeli tadi pagi ini berakhir seimbang ya, dia naik terus turun juga, dia berada di sini tapi ditutup di harga di atas penutupan sebelumnya yang kemarin ya. Oke, bagi teman-teman juga yang ada harga bawah, di hold aja ya, di hold terus ya, kecuali dia jatuh nanti dari 1100 ya, 1100 boleh lepas sebagian ya. Tapi kalau saham-saham seperti ini bisa saja nanti sideways juga di sini, tapi menuju uptrend terus ya sampai 13.000 seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang pertama. Saya akan coba membahas yang di JSMR ya, dengan volume yang cukup tinggi guys, 173 miliar ya. Kalau kita lihat di volume ini ya, dari jauh-jauh hari bahkan ya berapa lama sebelumnya tidak ada volume yang seperti itu sebesar sebanyak ini ya. Jadi kalau melihat dari volume ini teman-teman, kemungkinan besar ini akan nanjak lagi ya, akan nanjak lagi. Ini akan nanjak lagi ke resisten. Ini saya buat ada garis biru, ini resisten dari bulan berapa ini ya, bulan Juni 2022 ya. Oh luar biasa ya, langsung tancap gas ke 4000 ya. Dan nanti kalau memang besok tetap bertahan ya dan volumenya tinggi, ini akan menuju ke 4.500 ya. Dari kalau dilihat dari sini, kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis dari sini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini uptrend ya, dari Desember 2022 ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya yang investasi ya, kalau sudah masuk dari sini katakanlah di 3000 juga ya, kalau misalnya jangka panjang dari Maret kemarin ya sudah cukup ya, lumayan banyak cuannya ya. Coba kita lihat kalau misalnya tahun ini masuk Maret atau di sini ya, di hold, kita hold sampai hari ini bisa 22% ya, jadi cukup bagus. Apakah ini akan seperti sebelum-sebelumnya langsung turun lagi seperti di sini? Tapi saya rasa dia tidak akan mengikuti yang 2022 ini. Kenapa? Dengan alasan
hari ini volumenya multi bagger ya. Ini multi bagger 170 ya, dengan asing juga masuknya 54 miliar ya. Jadi teman-teman yang mau melirik saham ini silahkan, dan ini bukan saham yang suka buat shadow panjang-panjang ya. Kadang-kadang kan kalau dia yang shadow panjang-panjang ini bisa dinaikkan besok langsung ke berapa persen, 20% turunkan lagi. Dia saham ini tidak bukan saham-saham seperti ini. Kalau kita lihat ya, jadi dia kalaupun dia naik ya di sini ya. Oke, ini ada naik berapa persen? 5%. Nah, cuman dia bertahan, paling bertahan ya kan, tidak membuat shadow yang panjang. Jadi kalau saya sih tidak takut akan saham ini ya buat shadow panjang. Jadi kalau misalnya kita pun masuk besok, misalnya lihat volumenya, transaksinya bagus, kita masuk, kita tidak takut langsung dibanting ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua coba saya bahas yaitu dari PTPP ya. PTPP ya, dari infrastruktur ya, ini juga cukup bagus karena dia sudah menyentuh resistennya di sini dan dilewati, tapi ada tekanan jual ya, biasanya kan seperti itu ya. Ada tekanan jual, tetapi teman-teman juga kita perhatikan bahwa ini volume yang cukup tinggi ya, volumenya mencapai 12 miliar ya, yang biasanya kalau kita lihat transaksi memang segitu ya, ada yang sampai 17 miliar ya, tapi biasanya gitu kalau tinggi dia dibawa lagi. Seperti di sini ya, 13 Juli ini kalau kita perhatikan, ini kita kecilin dulu. Ini kalau kita perhatikan dia volume tinggi ya, naik lagi ya. Jadi kita punya kesempatan ya, kita punya kesempatan kalau misalnya besok pun turun sedikit, kita mau masuk bisa dinaikkan juga ya, karena ini bukan saham yang suka dibanting-banting juga ya. Oke, yang ketiga yang saya mau bahas BABP ya, hari ini cukup mengejutkan ya, karena selain volumenya tinggi ada bantingan juga ya. Kalau kita lihat dari perdagangan sebelumnya ya, dari sini juga volumenya paling mentok di 14 ya, ini ya, dari beberapa bulan terakhir Juni cuma 14 ya. Oke ya, seperti ini ya, ini kecil ya. Nah, hari ini volumenya sampai 63 miliar ya, tapi teman-teman di sini kalau kita perhatikan ada shadow tinggi, tapi dia bertahan di garis MA 200-nya ya. Coba kita lihat kalau di 15 menitnya bagaimana. 15 menitnya kita perhatikan. Kalau saya sih tadi masih malahan setelah dia naik ya, tancap gas naik ya, dia turun, saya malahan ambil di 80-an 90 gini di sini ya. Di sini saya ambil karena saya lihat dia di sini di 5 menitnya ini MA 20 ini dia malahan dia naik pelan-pelan ya. Jadi langsung ditahan ya, seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau melirik saham ini, dia berada di resistennya di 93 ya. Oke, teman-teman, mungkin juga dia akan sideways di sini ya, di sekitaran sini 90 sampai dengan 93, tapi dengan volume transaksi yang cukup ya multiplikir di sini ya, kemungkinan besar ini akan diakumulasi lagi di sini ya. Oke, teman-teman, ada 3 saham yang saya bahas hari ini dan kita review. Saham yang kemarin sudah
kita bahas ya. Semoga besok perdagangan di IHSG kita bagus dan kita semua dapat cuan yang lebih baik ya. Dan hati-hati teman-teman kalau di bulan September ya ARB arah simetris ya 30-35%, tapi bukan menjadi satu ketakutan bagi kita selama kita tahu ya di mana kita bertransaksi dan kita tahu perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan itu, dan kita pelajari juga mengenai perusahaan itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, di komen dan di share juga. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, terima kasih, thank you semuanya. Selamat malam, goodbye.